Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih pada Tuan Rahim Awang yang kembali gabung dan berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 4590 sampai bab 4592. Oh, jangan tanya lagi, cepat makan saja. Liu Zhongnan tidak ingin Chen Ping bertanya lagi. Jika kau tidak memberitahuku, aku akan memberitahu semua orang tentangmu. Chen Ping mengancamnya lagi dengan fakta bahwa Liu Zhongnan pernah pergi ke dunia luar. Mendengar ini, Liu Zhongnan menghela nafas tak berdaya dan berkata, sebenarnya, penjara kota binatang ini tidak digunakan untuk menahan tahanan, tetapi merupakan formasi penghisap jiwa yang besar. Pohon kuno itu menyerap energi spiritual biksu di dalam sel. Setelah energi spiritual terkuras, biksu itu akan mati. Semua energi spiritual yang diserap disimpan di pohon kuno dan kemudian digunakan untuk budidaya oleh orang-orang di Menshan Tuan Kota. Sumber daya di kota binatang relatif langka, jadi orang-orang di istana Tuan Kota hanya bisa berlatih dengan cara ini. Ini adalah rahasia dari istana Tuan Kota. Jika bukan karena Tuan Zhang yang memberitahuku, aku juga tidak akan mengetahuinya. Kau tidak boleh bicara omong kosong. Liu Zhongnan memperingatkan Chen Ping, takut Chen Ping akan memberitahu orang lain. Bagaimanapun, ini adalah rahasia utama dari City Lord S Menshan. Jika bocor, dia khawatir Beast City akan kacau balau. Siapa yang rela dijebloskan ke penjara? Chen Ping setelah mendengar ini, langsung mengerti mengapa peraturan di kota binatang buas ini begitu ketat. Jika kamu melakukan kesalahan sekecil apapun, kamu akan dijebloskan ke penjara. Ternyata ada konspirasi di baliknya. Tak heran Chen Ping merasa seperti akan mati kelelahan saat melihat kakak dari adik bungsu itu. Dan sedikit daya hisap yang dirasakan di dalam sel ternyata menyerap energi spiritual di dalam diri para biksu. Terlebih lagi, hal ini dilakukan secara tak kasat mata, menguras energi spiritual sang kultivator dan menyebabkannya mati tanpa menyadarinya. Pada saat ini, Chen Ping tiba-tiba menjadi tertarik pada pohon kuno. Namun, pohon kuno itu terletak tepat di tengah-tengah penjara, dan Chen Ping tidak punya cara untuk mendekati pohon kuno itu. Jika Anda masuk penjara sebagai pengunjung, akan sulit bagi Anda untuk mendekati pohon kuno tersebut. Lagi pula, waktu kunjungannya sangat terbatas. Chen Ping sedikit mengernyit sambil berpikir. Sekarang, hanya jika dia melanggar peraturan kota binatang dan dijebloskan ke penjara, barulah dia punya waktu dan kesempatan untuk mendekati pohon kuno itu. Sama halnya ketika tiba saatnya mencari kesempatan melarikan diri. Chen Ping telah mengamati formasi di sekitar penjara, dan sangat mudah bagi Chen Ping untuk menerobosnya dan pergi. Selama makan itu, Chen Ping makan tanpa berpikir. Seluruh pikirannya tertuju pada pohon tua itu. Menyerap kekuatan spiritual para biksu dan menyimpannya di pohon kuno. Pohon kuno lebih berharga daripada sumber daya lainnya. Setelah makan malam, mengikuti Liu Zhongnan keluar dari kota. Tepat saat itu, saya bertemu Qiu Yu keluar dari kotak Tianzi bersama beberapa teman. Chen Ping dan Liu Zhongnan berada di depan, dan yang lainnya mengikuti di belakang, menuruni tangga bersama-sama. Minggir, minggir, kau lamban seperti babi. Seorang biksu muda berteriak keras, meminta Liu Zhongnan untuk memberi jalan. Meskipun Liu Zhongnan sangat marah,
dia masih menepi. Chen Ping berdiri diam, lalu menoleh ke arah biksu yang berteriak itu dan berkata, "Apakah ini rumahmu?" "Tidak," kata biksu itu, "ini bukan rumahmu. Kenapa kau berteriak-teriak? Kenapa aku harus mengalah padamu? Panggil saja aku ayah dan aku akan mengalah padamu." Chen Ping berkata pada pendeta. "Sialan." Sang biksu menjadi marah hendak mengikuti Chen Ping dan mengambil tindakan. Namun, Qiu Yu menghentikannya. "Jangan tertipu, dia sengaja memprovokasimu untuk membuatmu bertarung, dan kamu akan tertipu begitu kamu bertarung." Ketika pendeta itu mendengar ini, dia segera mundur beberapa langkah. "Nak, kau pikir kau siapa? Tidakkah kau lihat bahwa Liu Zhongnan juga mengalah dengan patuh? Sekarang minggirlah dan panggil aku guru dengan hormat, dan aku tidak akan memukulmu." Qiu Yu menatap Chen Ping dengan arogan dan berkata, "Dia pasti akan dihukum atas hal-hal yang mengikutinya, tetapi tidak masalah jika dia mengambil tindakan." Jadi Qiu Yu berencana untuk melakukannya sendiri. "Persetan denganmu." Chen Ping dia mencengkeram kerah Qiu Yu dan melemparkannya. Tubuh Qiu Yu jatuh langsung dari lantai atas, memecahkan meja dan menciptakan lubang yang dalam di tanah. Kalau orang biasa, mungkin dia sudah terjatuh dan mati. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Adegan ini mengejutkan semua orang. Suasana hening total di tempat kejadian, begitu heningnya sampai-sampai terdengar suara jarum jatuh. Banyak biksu yang sedang makan di lantai bawah menatap pemandangan di depan mereka dengan mata terbelalak. Anda harus tahu bahwa perkelahian tidak diperbolehkan di kota binatang, tetapi sekarang terjadi perkelahian, dan yang dipukuli adalah tuan muda dari keluarga Qiu. Siapa yang berani? Beraninya kau bersikap begitu sombong. Kamu, Liu Zhongnan membuka matanya lebar-lebar, mulutnya terbuka lebar, dan dia bahkan tidak bisa berbicara. Dia tidak pernah menyangka Chen Ping akan begitu impulsif. Dia menyerang segera setelah perselisihan terjadi, tanpa ragu-ragu, tidak memberi waktu bagi Qiu Yu untuk bereaksi. Ini Beast City, bukan dunia luar. Apa kau bercanda? Liu Zhongnan tidak percaya ini benar, tetapi pemandangan di hadapannya memaksanya untuk mempercayainya. Apakah ini artinya menjadi anak sapi yang baru lahir yang tidak takut pada harimau? Nak, beraninya kau memukulku? Kau cari mati saja. Qiu Yu bangkit berdiri. Dia tidak terluka, tetapi dia malu. Sungguh memalukan dilempar dari tangga di depan banyak orang. Wajah Qiu Yu memerah, tubuhnya penuh minyak, seperti pengemis, menatap Chen Ping dan meraung. Di Beast City, dialah satu-satunya yang memukul orang. Jadi kapan dia pernah dipukuli oleh seseorang? Beberapa teman yang dibawa Qiu Yu juga turun pada saat ini dan mendukung Qiu Yu. Lari cepat. Begitu tim penegak hukum tiba, kau akan tamat. Liu Zhongnan akhirnya bereaksi dan mengingatkan Chen Ping dengan suara rendah. Namun sebelum seorang pun dapat bergerak, suara langkah kaki terdengar di luar restoran. Beraninya kau mengambil tindakan di kota binatang buas? Sungguh lancang. Saat pintu restoran didorong terbuka, seorang biksu berpakaian putih, memancarkan kekuatan spiritual dan memegang pedang, bergegas masuk. Di belakangnya, ada selusin penjaga yang memegang tombak. Melihat pemandangan ini, semua orang menjauh. Lagi pula, di kota binatang, hanya pengawal istana penguasa kota yang berhak memancarkan aura.
Jika orang lain dengan santai memancarkan aura dan menggunakan indera spiritual untuk mendeteksi objek, mereka juga akan tertangkap. Melihat para penjaga datang, Qiuyu menunjuk ke arah depan dan berkata, "Itu dia." Dialah yang memukulku. Qiuyu masih ingin menghajar Chen Ping sendiri. Tetapi sekarang para penjaga ada di sini, dia tidak perlu melakukannya sendiri. Tuan Qiu. Ketika biksu berjubah putih itu melihat Qiuyu, dia tertegun sejenak. Dia tidak percaya bahwa seseorang di kota binatang berani memukul seseorang dari keluarga Qiu. Kalau saja ada dua biksu muda yang saling berkelahi karena suatu hal, itu bisa dimengerti. Tetapi menyerang keluarga Qiu di Beast City, apakah itu berarti mereka tidak puas karena telah hidup terlalu lama? Ini terlalu melanggar hukum. Nak, jika kau berani mengambil tindakan di kota binatang, menyerahlah. Biksu berpakaian putih mengarahkan pedangnya ke Chen Ping dan berkata, "Aku akan pergi bersamamu." Chen Ping mengatakan pada penjaga, Liu Zhongnan, yang berdiri di sana, melihat Chen Ping begitu santai dan setuju untuk pergi bersamanya. Jika dia dijebloskan ke penjara, dia akan mati. Tunggu sebentar, meskipun dia bergerak, dia tidak mengeluarkan energi spiritualnya, dia hanya mengandalkan kekuatan fisiknya. Dan Tuan Qiu tidak terluka, dia hanya terjatuh. Kami bersedia membayar, bisakah Anda tidak menangkapnya? Liu Zhongnan berkata kepada biksu berpakaian putih. Biksu berjubah putih itu melirik Qiuyu, menanyakan pendapat Qiuyu. Jika pihak lain benar-benar menawarkan harga tinggi, Qiuyu tidak perlu masuk penjara jika dia memaafkannya. Saya tidak kekurangan uang, saya harus memenjarakannya dan membuatnya menderita. Qiuyu berkata dengan marah. Tuan Qiu. Liu Zhongnan ingin mengatakan sesuatu, tetapi Qiuyu melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan bicara omong kosong lagi, aku juga akan menangkapmu." Melihat ini, Liu Zhongnan tidak berani berbicara lagi. "Ikutlah dengan kami." Setelah biksu berpakaian putih itu selesai berbicara, dia pergi dengan Chen Ping. Qiuyu mencibir puas dan meninggalkan restoran dengan beberapa pengikut. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Liu Zhongnan agak khawatir dan mengikuti dari dekat, bermaksud menyuap biksu berpakaian putih setelah Qiuyu pergi. "Rekan Taois Liu, pergilah ke penginapan dan beritahu adik perempuanku yang paling muda untuk tidak berkeliaran. Aku akan keluar dalam beberapa hari." Chen Ping mengatakan pada Liu Zhongnan. Biksu berpakaian putih itu tidak dapat menahan tawa setelah mendengar apa yang dikatakan Chen Ping. Dia belum pernah melihat seseorang dijebloskan ke penjara dan dibebaskan hanya setelah beberapa hari. Kecuali orang tersebut benar-benar terhisap kering di sana dan akan mati, dia bisa ditebus jika keluarganya bersedia membayar harga mahal. Biksu yang baru saja dipenjara adalah yang paling berharga, bagaimana dia bisa dibebaskan? Biar aku pikirkan solusinya untukmu. Tetaplah di penjara dan jangan bicara omong kosong. Aku akan pergi mencari Master Zhang dan memikirkan solusinya. Aku yakin dia bisa menemukan cara untuk menyelamatkanmu. Liu Zhongnan menginstruksikan untuk Chen Ping. Dia tidak takut Chen Ping masuk penjara, dia takut akan menceritakan sesuatu kepada orang lain. Jika berita itu sampai ke istana penguasa kota, maka mereka akan tamat. Kau tak perlu memikirkan cara untuk menyelamatkanku. Lakukan saja apa yang kuperintahkan padamu. Chen Ping mengatakan pada Liu Zhongnan. Chen Ping masuk penjara hanya untuk melihat pohon kuno itu.
Jika benar-benar ada sejumlah besar kekuatan spiritual kultivator yang tersimpan di dalamnya, dia bisa saja mengambil semuanya. Jika dia langsung masuk dan diselamatkan sebelum saya sempat menyelesaikan pekerjaan saya, sungguh suatu kerugian besar. Jadi Chen Ping tidak membiarkan Liu Zhongnan mengendalikan dirinya. Jika dia ingin pergi, dia bisa melakukannya dengan mudah. Formasi yang mengelilingi penjara tidak berguna baginya. Liu Zhongnan tidak mengerti apa yang ingin dilakukannya, tetapi karena dia tidak diizinkan menyelamatkannya, Liu Zhongnan tidak punya pilihan selain melakukan apa yang diperintahkan. Chen Ping mengikuti biksu berjubah putih ke penjara yang diselimuti kabut putih. Setelah biksu berpakaian putih berkomunikasi dengan Kapten Yo di penjara, dia menyerahkan Chen Ping secara langsung. Kapten Yo menatap anak laki-laki itu, mengerutkan kening sedikit, dan berkata, "Mengapa kamu terlihat familiar? Aku merasa seperti pernah melihatmu di suatu tempat sebelumnya. Wajahku biasa saja, jadi mungkin kamu tidak asing denganku." Chen Ping berkata. Dia tidak ingin Kapten Yo mengenalinya. Dia baru saja masuk penjara kemarin dan ditangkap hari ini. Siapapun yang memiliki sedikit akal sehat pasti akan curiga. Mari ikut saya. Kapten Yo memimpin anak buahnya menuju sel bawah tanah. Tak disangka, kali ini tempat Chen Ping ditahan justru adalah sel yang dimasuki Chen Ping bersama adik bungsunya kemarin. Mungkin banyak biksu yang meninggal di sel sini, jadi ada kamar tambahan. Setelah mengunci pria itu di dalam sel, Kapten Yo berkata, "Nak, tidak ada aturan di penjara. Selama kamu tidak melarikan diri, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Jangan coba-coba berlatih di sini. Tidak ada sedikit pun energi spiritual di sana. Beristirahatlah dengan baik di dalam sel. Seseorang akan mengantarkan makanan untukmu. Kamu tidak akan mati kelaparan meskipun tidak ada energi spiritual. Akan ada waktu-waktu tertentu bagi Anda untuk keluar dan menghirup udara segar. Anda tidak perlu melakukan apapun. Di sini lebih nyaman daripada di luar." Jika Chen Ping tidak tahu tujuan penjara ini, dia akan benar-benar berpikir bahwa perawatan di sel ini sangat baik. "Saya mengerti." Chen Ping mengangguk. Setelah Kapten Yo pergi, saudara laki-laki gadis tetangga itu berbicara, "Dao Yo, mengapa kamu ditangkap? Mengapa menurutku suaramu terdengar familiar?" Karena ada tembok di antara mereka, saudara laki-laki si bungsu dapat mendengar suara tetapi tidak dapat melihatnya. "Saya baru saja memukuli seseorang, lalu saya dikurung. Saya tidak tahu berapa lama saya akan berada di sana." "Dao Yo, mengapa kamu di penjara?" Chen Ping bertanya kepada kakak laki-lakinya si bungsu. Kakak laki-laki dari adik perempuan itu mendesah, "Aku menemukan seorang kultivator wanita dan berkata kita akan menjadi mitra kultivasi ganda. Kami pernah berlatih kultivasi ganda bersama, tetapi dia memintaku 100 koin roh emas ungu. Aku tidak punya uang sebanyak itu. Dia menuduh saya memperkosanya, lalu saya ditangkap. Sungguh malang nasib saya." Chen Ping mendengar hal itu, dia tidak bisa menahan tawa. Pantas saja adik perempuannya tidak mau menceritakan bagaimana kakaknya tertangkap. Hal semacam ini sungguh tidak mulia. Bersambung.